这剩下的材料，宗，说不定以后能派上用场。若修炼功法，这倒有点重。这是当日，你不必顾及老夫。此处要手看手，绕不过去。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Han Li yang sedang melindungi si Yue, sedangkan semua orang di sana merasa ketakutan. Lalu Han Li mengambil plat tembaga dan ia bertanya berapakah harga barang ini karena diriku ingin menukarnya. Brother Sun segera mengambil pil spiritual milik Han Li. Dirinya bilang jika segini saja sudah cukup. Kemudian Han Li menegaskan jangan anggap diriku begitu sombong karena mengambil kultivator wanita dari sektemu. Dan ia pun memberikan beberapa hartanya kepada Tian Xiao. Itu semua sebagai bayaran atas kebebasan si Yue. Setelah itu mereka berdua segera pergi dari sana. 这个就够了。此物老夫要了，交换此女自由的代价吧。想想贵门女修。 Tapi ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba saja Nyonya Fan menghentikannya. Nyonya Fan bilang beberapa bulan yang lalu, sekte kami menemukan reruntuhan teleportasi kuno. Dan jika berhasil diperbaiki, dapat terhubung langsung ke Laut Bintang Dalam. Tapi sekarang kita kehilangan materi terakhir. Namun sayangnya di sekitar sini ada binatang iblis tingkat tinggi. Meskipun begitu, Master Miao He awalnya berjanji untuk membantu. Tapi ia meminta si Yue untuk menjadi selirnya. Namun sekarang si Yue telah dibawa oleh Han Li. Sehingga Nyonya Fan harus meminta bantuan kepada Han Li. Han Li menjawab jika aku tidak tertarik. Dan ia pun pamit kepada mereka. Sebab dirinya tidak memiliki banyak waktu. Tian Xiao merasa kesal mengapa seorang core formasi bisa sekuat ini. Ataukah jangan-jangan dia adalah seorang Nasken Soul yang menyamar. Bahkan Tian Xiao sampai dibuat muntah darah. 魏道有自辩，李某告辞了。被指明想要的谢礼，尹长老联络到一位妙鹤前辈。原迎老怪伪装的。 Beberapa hari kemudian terlihat Han Li yang telah tiba di sebuah tempat. Ia menjelaskan meskipun energi spiritual di sini begitu dikit, tetapi jauh dari pemukiman manusia, sehingga menjadikannya tempat yang cocok untuk berkultivasi dengan tenang. Han Li juga memberitahu jika diriku sudah menghapus tanda pelacakan. Oleh karena itu, kau tak perlu khawatir akan ditemukan. Si Yue pun berterima kasih atas bantuan Han Li. Si Yue bergumam jika senior ini memang baik, tapi sayangnya dirinya sudah tua. Namun Han Li menyuruhnya untuk menunggu di luar. Dan jika terjadi sesuatu, aku akan mengabarkanmu. Si Yue merasa bingung apakah aku benar-benar akan pergi bersamanya. Namun Han Li tiba-tiba berbalik. Si Yue menjelaskan jika Anda sudah siap, senior bisa menghubungiku kapan saja. 有什么事，老夫会换你的。好的，就是年纪大了些。好了，随时换我即可。 Setelah itu, Han Li menyadari jika gadis ini masih sangat bingung dan dia juga masih terlalu gegabah. Lalu Han Li segera mempelajari plat tembaga yang ia dapatkan. Han Li berpikir jika karakter-karakter ini tampaknya familiar. Ia pun teringat jika ini adalah teknik penyembunyian. Dan rupanya teks pada buku kulit binatang memiliki struktur yang sama. Tapi ada sedikit perbedaan di dalamnya. Han Li belum tahu apakah yang spesial dari barang ini. Tapi tiba-tiba ia melihat 36 postur yang keluar dari plat tembaga. Dan ia berpikir jika binatang iblis tidak terlahir dengan kemampuan menyerap energi spiritual,
Apakah mungkin binatang iblis juga memiliki metode kultivasi? Ini merupakan sesuatu yang tidak biasa. Namun jika manusia melakukan teknik-teknik iblis ini, mereka mungkin terjerumus ke dalam aliran iblis. Saat ini tidak ada kekurangan teknik tingkat tinggi, dan set lengkap metode Yin Ekstrim juga masih tersimpan, sehingga Hanli memutuskan untuk menyimpan saja metode tersebut, karena mungkin nanti dapat berguna. 也有修炼功法，先留着吧，说不定以后能派上。 Sementara itu, si Yue sedang merapikan tempat ini. Ia memberitahu Hanli jika aku telah menyiapkan semuanya. Dan kalau ada sesuatu yang kurang, Hanli tinggal bilang saja. Maka si Yue yang akan merubahnya. Hanli menjelaskan jika kau tidak perlu khawatir tentang diriku. Lagi pula, tempat ini akan menjadi untukmu. Tak hanya itu, Hanli bahkan memberikan formasi arai dan mantra untuk pintu masuk gua. Namun si Yue bilang jika diriku tak pantas mendapatkannya. Apalagi pertolongan Anda sebelumnya, aku belum membalas budi tersebut. Si Yue tidak tahu bagaimana caranya untuk membalas kebaikan Hanli. Sedangkan Hanli bergumam kalau gadis ini semakin dewasa, namun masih memiliki temperamen yang sama. 就依照此前我家门主喜欢的方式布置了一下。此处是留给你的。晚辈不知如何回报前辈啊。 Si Yue berkata, jika Anda tidak keberatan, aku bisa menjadi selirmu. Lagi pula diriku juga sudah berjanji padamu sebelumnya. Tetapi Hanli menegaskan bahwa diriku sudah terbiasa sendirian. Lagi pula aku sudah cukup tua untuk menjadi kakekmu. Dan Hanli menyuruhnya untuk melupakan pembicaraan tentang menjadi selir. Si Yue menjadi sangat senang mendengar perkataan itu. Dan ia penasaran apakah rencana senior selanjutnya. Ia memberitahu kalau susunan teleportasi yang Nyonya Van sebutkan memang benar. Lantas, bukankah senior ingin kembali ke laut dalam? Hanli berkata, mungkinkah kau ingin kembali ke sana? Si Yue menjawab dengan sigap, tentu saja. Karena aku ingin bertemu dengan Nona Ziling dan juga senior Han alias Hanli. 不知前辈此后有何打算？老夫这个年纪都能当你爷爷了。想回去找小姐，还有韩前辈。 Si Yue ingin tahu bagaimanakah kabar mereka. Hanli pun tak menyangka jika gadis ini masih memikirkan kita. Lantas ia bertanya mengapa sekte Miaoyin justru berada di sini. Bukankah harusnya mereka berada di Laut Bintang Dalam? Si Yue menceritakan jika waktu itu Nona Ziling mengikuti tetua agung Istana Bintang. Lalu mereka pergi ke Istana Sutian. Tapi tiba-tiba sekte Miaoyin berhadapan dengan beberapa kultivator kuat dari jalur iblis. Sehingga karena tak ada perlindungan dari Istana Bintang, maka mereka mengendalikan seluruh sekte Miaoyin. Utusan kanan saat itu menghilang, sehingga utusan kiri yaitu Nyonya Van berusaha melindungi semua orang. Lalu kami terpaksa melakukan teleportasi dan sampai di tempat ini. Setelah itu, kami mendengar jika jalan iblis telah berontak terhadap Istana Bintang. Oleh karena itu, akhirnya kami terjebak di sini. Bahkan selama bertahun-tahun, para murid wanita ada yang hilang dan juga diusir. 大长老去那什么虚天殿反了星宫，我们就被困在了这里。龙壁虎就将门内上下控制住，带领我们通过天星城的传送阵到了。 Meskipun Nyonya Van sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap saja kekuatannya tidak cukup. Dan jika tak ada senior, mungkin diriku tidak akan selamat. Hanli berpikir jika ada sesuatu yang mencurigakan, karena para aliran iblis sampai mengambil resiko menyusup ke Istana Bintang, apalagi hanya untuk mengambil alih sekte Miaoyin. Hanli penasaran rahasia apakah yang dimiliki oleh sekte Miaoyin. Kemudian ia menyuruh si Yue untuk memberitahu lokasi dari sarang iblis. Si Yue pun memberikan sebuah peta lokasi dari binatang tersebut. Hanli merasa bukankah kota Black Rock telah dihancurkan oleh gelombang binatang buas? Tapi mengapa masih ada di dalam titik dari lokasi peta itu? 这是当日烈风兽幼崽的行动轨迹。哦，
把妖兽巢穴的位置告诉老夫。这里不是被兽巢摧毁了吗？ Setelahnya, si Yue memberitahu jika kota Black Rock telah menjadi sarang binatang iblis. Oleh karena itu, ia mengingatkan Hanli untuk berhati-hati. Namun Hanli bilang jika kau tak perlu khawatir, sebab aku akan bertindak sesuai kemampuanku. Kemudian Hanli menyuruh si Yue untuk jangan ceroboh, sebab tempat ini tidak sepenuhnya aman. Dan kau harus menjaga formasi itu agar tetap terkunci. Juga berkultivasi di sini selama 20-30 tahun, maka akan membantumu mencapai tahap core formasi. Meskipun demikian, Hanli mengingatkan jika urusanku tak boleh disebutkan kepada orang lain. Mendengar perkataan itu membuat si Yue menjadi sedih karena ia teringat dengan seseorang. Dirinya pun segera berlutut untuk berterima kasih. Namun Hanli dengan cepat langsung menghentikan hal itu. 30年应该可以结丹的，要时刻紧锁大阵，不要掉以轻心。旁人提及，莫要与旁人提及。 Si Yue bilang jika senior mengingatkanku dengan perasaan familiar, sama seperti ketua sekteku yaitu Nona Ziling. Diriku sungguh beruntung bisa bertemu dengan orang baik seperti kalian. Yang hal itu menunjukkan jika di dunia yang kejam ini masih ada harapan dan masih ada alasan untuk tetap hidup. Si Yue juga berharap bisa menjadi seperti kalian dan dapat membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Dirinya berharap jika suatu saat kita dapat bertemu lagi. Si Yue memberikan salam penghormatan kepada Hanli. Lalu Hanli segera pergi dari sana untuk melanjutkan perjalanannya. 给那些需要帮助的人施以援手，即使在这最为残酷的世界。四月又再次说字话了，希望有一天。 Singkat cerita, 1 bulan kemudian, di kota Black Rock, Hanli terlihat sedang menyelinap. Dan ia tak menyangka jika kota tersebut akan menjadi kondisi seperti ini. Di sana terlihat para binatang iblis, dan ada juga anak dari binatang Wind Beast, yang membuat Hanli teringat dengan senior Feng Shi. Hanli menyadari jika anak binatang itu dijaga oleh binatang iblis tingkat tinggi, tapi Hanli tetap harus mengambil resiko. Oleh karena itu, ia pun membuat jebakan, yang ternyata jebakan makanannya berhasil diambil, sehingga dirinya menyamar sebagai salah satu binatang iblis tingkat 4. Di sana, para binatang berbicara tentang penobatan raja baru. Namun temannya bilang jika raja sebelumnya, yaitu Lei Peng, jauh lebih kuat. Tapi mereka penasaran, siapakah menurut Hanli yang jauh lebih kuat? Hanli menjawab dengan tidak jelas, yang hal itu tentu membuat binatang ini menjadi kesal. Namun untung saja temannya mengajak mereka untuk kembali. Kemudian Hanli berhasil masuk ke dalam tempat mereka. Dan saat itu ia melihat anak binatang Wind Beast yang tadi. Oleh karenanya dirinya pun segera mengikutinya. Hanli tak menyangka jika ada tempat lain di bawah sana. Dirinya juga tidak merasakan adanya aura binatang tingkat tinggi, sehingga Hanli memutuskan untuk mengambil tumbuhan spiritual dengan cepat. Dan setelah itu dirinya langsung pergi dari sini. Hanli sekarang telah tiba di bawah tempat tersebut. Di sana ia berpikir jika informasi dari si Yue memang benar adanya, karena di sini terdapat sarang binatang Wind Beast dan juga tumbuhan spiritual yang sedang dicarinya. Hanli merasa senang karena akhirnya dapat menemukannya. Ia pun segera menanamkan bendera formasi. Dirinya bergumam jika sumber air di tempat ini tak berdasar, bahkan jauh melebihi sumber air spiritual biasa. Tak heran binatang iblis tingkat 8 akan membangun sarangnya di sini. Tanpa diduga, anak binatang Wind Beast melihat kedatangan Hanli, dan ia memberitahu jika tumbuhan ini aku yang menanamnya. Tapi dengan cepat Hanli segera mengambil tumbuhan tersebut.
选择将巢穴驻扎在此。 Anak binatang Winbeast yang melihat hal itu seketika menangis, dan tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berkata, "Mengapa kau justru menindas seorang anak kecil?" Hanli pun dengan sigap langsung menyiapkan pedangnya. Tak hanya itu, ia juga langsung menelan mutiara es, yang ternyata orang di hadapannya adalah senior Feng Xi. Feng Xi memberitahu mengapa kau datang ke tempat orang tidak memberi salam. Dan sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.